Halo, kembali lagi dengan kami. Dan ini part 2 video yang membahas film The Elephant Man. Kalau kalian malah nonton ini pertama, mungkin langsung aja ya ke deskripsi di bawah. Di sana ada link video part 1-nya. Monggo. Oke, tanpa banyak basa-basi, cek tisu Anda apakah masih banyak. Ingat cek juga kuota apakah masih aman. Dan yang paling terpenting, cek WC Anda apakah udah disiram. Kalau udah semua, langsung aja lanjut. Tarik sis, watermelon. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Pada suatu saat, si John melihat gambar di dinding kamarnya dan berkata kalau dia berharap bisa tidur seperti orang normal. Ia lalu menanyakan pada Fred apakah dia bisa disembuhkan. Fred bilang kalau John tidak bisa disembuhkan, tetapi mereka bisa merawat si John. Keesokan paginya, ia nampak mendapat kunjungan oleh Miss Kendall Jenner. Di sana, Miss Kendall memberikan fotonya kepada si John. John yang senang pun menaruhnya di meja bersebelahan dengan foto ibunya. Dan John mengatakan, apakah teater itu tempat yang menyenangkan? Kendall yang seorang artis teater pun berkata, apakah John belum pernah ke teater? John bilang belum. Miss Kendall pun menyuruh John harus ke sana, karena teater itu sangat indah dan romantis. Dan setelah itu, Miss Kendall memberikan buku Romeo and Juliet kepada John. Di sana John membaca buku itu, dan mereka pun saling bertukar kata-kata yang ada pada buku itu. Yang pada akhirnya, Miss Kendall mencium pipi si John, dan mengatakan kalau ia bukanlah Elephant Man, akan tetapi Romeo. John pun meneteskan air matanya. You're not an elephant man at all. You're Romeo. Dan scene berpindah ke para suster yang sedang membaca koran tentang Miss Kendall, artis terkenal ini yang mengunjungi si John. Di koran itu, Miss Kendall memberitahu karena kelainan bawaan yang berat menyebabkan John tidak diterima di kalangan masyarakat. Namun, karena ia artis terkenal, kemanapun ia pergi pasti ada yang bertanya. Dan ada yang bertanya kepada Miss Kendall, apakah masyarakat akan menerima si John? Setelah itu, scene beralih ke John yang sedang ada kunjungan. Di sana John menjelaskan kalau ia jarang keluar karena wujudnya seperti itu, dan juga mengatakan people are frightened with what they don't understand. Nggak bisa bahasa Inggris. Yang artinya orang-orang ketakutan dengan apa yang tidak mereka mengerti. And quotes by a John Merrick aka si Romeo. Ia juga mengatakan kalau ini sangat susah dimengerti. Bahkan saya sendiri tidak mengerti. Karena John berkata kalau ibunya itu sangatlah cantik. Di sini nampak Fred dan kepala suster rumah sakit, si Inul, sedang berdebat. Inul tidak suka jika John dikunjungi sembarangan orang terlalu sering. Karena bagi Inul mereka yang mengunjungi John bukan lagi karena kasihan atau iba dengan kondisinya. Tetapi hanya semata-mata ingin membuat kagum temannya dan mereka masih memiliki tatapan jijik atau takut dengan John. Dan Fred bilang kalau itu adalah yang terbaik buat si John agar dia tidak kesepian dan bisa bersosialisasi. Tapi Inul bilang kalau John sekarang sama saja seperti saat ia dipertunjukkan orang aneh. Fred yang kesal pun lalu berkata kalau Inul juga dulu seperti itu saat pertama kali John datang ke rumah sakit. Dan Inul menjawab kalau ialah yang merawat John dari pertama ia datang ke rumah sakit. Jika merawat adalah salah satu arti dari kata kasih sayang, maka ia termasuk salah satunya yang sudah melakukan itu. Dan Fred pun minta maaf dan pergi. Scene berlanjut ke rumah Fred. Di sana, Fred berpikir kalau ia tidak ada bedanya dengan Ucok, karena teringat perkataan si Inul. Ia berkata, yang membedakan hanya sekarang itu di rumah sakit, sedangkan dulu di karnaval. Fred juga bilang kalau sekarang namanya sering disebut di koran-koran dan dipuji setinggi langit. Pasien juga banyak meminta jasanya. Istrinya pun menjawab, kamu sangat dicari oleh pasien karena kamu memang dokter yang hebat. Dan John Merrick sekarang nampak lebih puas dan bahagia dibanding dengan kehidupannya yang dulu. Dan itu sepenuhnya karena kamu. Fred lalu bertanya, untuk apa semua itu? Dan kenapa aku melakukannya? Ya nggak tahu. Keesokan harinya, terlihat sedang ada sebuah rapat dari komite pengurus rumah sakit tempat John berada. Di sana ada salah satu pengurus, kita sebut saja si Gentong. Gentong mengatakan ia tidak setuju kalau John tinggal di sana lebih lama lagi, karena sejak saat berita tentang John meluas,
banyak orang-orang kelainan lainnya yang ingin ditampung di rumah sakit itu. Gentong juga berkata kalau di RS itu mempunyai kewajiban untuk menyembuhkan orang sakit, bukannya mengurus binatang sirkus. Ia sangat menentang John tinggal di RS itu lebih lama lagi. Ambitious young doctors trying to make names for themselves. Be vacated for use by better qualified, more deserving cases. Namun, pada saat itu, nampak datang seseorang. Royal Highness Alexandra, Princess of Wales. Putri Ratu Alexandra datang ke sana bertujuan untuk menyampaikan surat dari sang ratu negara itu sendiri, yaitu Ratu Victoria, yang berisikan tentang tersentuhnya hati beliau mendengar bahwa RS London yang dipimpin oleh aki-aki itu memberikan bocah paling malang di London tempat berlindung yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, sang ratu akan membayar biaya ruangan yang ditinggali oleh si John dan mengucapkan terima kasih untuk kebaikan mereka. Mereka pun melakukan vote dan semua setuju. Gentong kuntul ini juga terlihat setuju. Nah lo, malu kan lo kuntul? Dan scene berpindah ke ruangan si John. Di sana nampak aki-aki itu memberitahu John bahwa sekarang ia adalah penghuni tetap di rumah sakit itu. Atau dengan kata lain, rumah sakit itu sekarang adalah rumahnya. Welcome home, lad. My home? Yes. Dan Fred memberikan John kotak rias untuk dia mangkal. Kok kotak rias sih? Scene berpindah ke Panjul yang sedang mengumpulkan orang yang ingin bertemu dengan John. Di sana nampak si Ucok yang juga membayar untuk bertemu dengan si John. Di kamar, si John terlihat sedang memakai peralatan riasnya seperti parfum dan lain-lain. Dan nampak Panjul sedang menuju ke tempatnya John. Dan saat John sedang bahagia dengan kehidupannya di sana, You look like the bleeding Prince of Wales. The Elephant Man. aduh, jancuk. Tolong. Dan saat itu, si Panjul mengeluarkan cermin. Nah, gini nih contoh orang-orang yang waktu kecilnya nggak dikasih ASI, pas besar malah jadi asu. Lalu saat selesai, di sana nampak si Ucok. Keesokan harinya, John sudah tidak ada di kamarnya, dan salah seorang penjaga di sana mengatakan pada Fred kalau ia tahu apa yang terjadi kemarin malam. Fred pun langsung menghampiri si Panjul dan menanyakan di mana si John. I don't know what you mean, sir. Don't lie to me! Di sana, Fred mengira kalau Panjul bersengkongkol dengan Ucok. Fred yang emosi pun langsung cekcok dengan Panjul. People pay money to see your monster, Mr. Tree. Fred lalu mengatakan kalau Panjul dipecat dari sana. Lalu Panjul mengatakan kalau Fred tidak bisa memecatnya karena hanya kepala suster Inul yang bisa memecatnya. Dan saat itu, Only Mother's Head can sack me now. Done. scene berpindah ke Ucok yang membuka lagi pertunjukan The Elephant Man. Sekarang bajingan ini membuka pertunjukannya di luar negeri agar tidak ditangkap polisi. Saat itu John terjatuh dan orang edan ini menyuruh John untuk bangun sambil memukulnya. Scene pun berpindah. Di sana si Ucok nampak sedang mabuk dan seperti biasa ia mencaci si John yang sedang sakit dan menghukumnya dengan menaruhnya di kandang monyet. Dan saat Ucok sedang tidur, orang-orang sirkus di sana terlihat membantu si John untuk kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, ia juga diantar sampai ke pelabuhan untuk kembali ke rumahnya di Inggris. Luck. And who needs it more than we? Singkat cerita, John pun akhirnya sampai di London, Inggris. Di sana, ia diganggu oleh bocil-bocil freestyle bau bunga matahari. Dan John yang ketakutan pun berlari. Dan ia tak sengaja menabrak gadis kecil hingga terjatuh. Ia pun dikejar oleh orang-orang.
Ia pun akhirnya terpojok. Dan John yang terpojok pun langsung menghajar, ia langsung berteriak dan berkata kalau ia bukanlah binatang. Ia adalah seorang manusia. Lalu ia pun terjatuh karena kondisinya yang lemah. Tak lama setelah itu, polisi pun akhirnya mendatangi lokasi karena ada keributan. Di sana Inul bilang ke Fred kalau polisi sudah menemukan si John. Fred pun langsung menghampiri si John dan memeluknya. Scene pun berpindah ke RS. Di sana mereka sedang nampak bersiap-siap untuk ke pertunjukan teater Miss Kendall Jenner. Salah satu suster di sana bertanya ke suster Inul, apakah Miss Kendall tahu kalau John sedang sekarat? Inul bilang kalau Miss Kendall mengetahuinya. Lalu John yang sedang bersiap-siap mengobrol dengan si Fred. Dan Fred berkata kalau ia meminta maaf dengan apa yang terjadi saat itu. Tapi si John bilang ke Fred untuk tidak menyalahi dirinya sendiri. John berkata kepada Fred jangan mengkhawatirkannya karena ia bahagia setiap detik di hidupnya. Hidupnya bahagia karena ia tahu ia dicintai. Dan itu juga berkat si Fred. Saat di dalam gedung teater, John di sana nampak duduk bersama Tuan Putri Alexandra. Dan pertunjukan teater pun dimulai. Saat pertunjukan selesai, nampak Miss Kendall muncul di panggung dan ia berpidato bahwasanya pertunjukan ini adalah pertunjukan yang sangat spesial buat seorang temannya yang pertama kali menonton pertunjukan teater secara langsung. Dan siapa lagi kalau bukan si John aka Romeo. The whole company wishes to dedicate with all their hearts to Mr. John Merrick, my very dear friend. Fred menyuruh John untuk berdiri dan menyambut tepuk tangan yang ditujukan untuknya. Dan saat malam hari, John yang terlihat senang diberitahukan oleh Fred bahwa dia akan mengajaknya untuk menonton teater di lain waktu lagi. Dan juga menyuruh John untuk beristirahat. John terlihat sudah menyelesaikan karyanya. Dan saat akan tidur, John melihat foto di dinding kamarnya. Dan ia pun akhirnya tidur untuk pertama kalinya dengan posisi seperti orang normal pada umumnya. Dan film pun selesai. Yang masih nangis, tenang, santai, relax in the hoy. Saya akan menceritakan kisah asli si John Merrick. Dari informasi yang saya dapatkan dari agen rahasia Reels yang bermarkas di London, bahwa nama asli si John adalah Joseph Merrick. Ia ternyata terlahir normal pada Agustus 1862 di Leicester. Ini gimana ya bacanya? Leicester, Inggris. Dan mulai menunjukkan kelainan bawaan saat berusia 5 tahun. Ketika tubuhnya tiba-tiba membengkak. Nama ibu si Joseph adalah Mary Jane. Bukan pacarnya Spider-Man ya. Ibunya tetap mencintai Joseph walau tahu kalau ia terkena tumor di sekujur tubuhnya. Dan ibunya menduga kalau kecacatannya itu terjadi karena ketika masa kehamilan, ia pernah dikagetkan oleh seekor gajah yang mengamuk. Namun, ibunya Joseph meninggal saat usianya Joseph baru 11 tahun. Dan ia tinggal bersama ayahnya yaitu Joseph Rockley Merrick. Ia kerap menerima perlakuan buruk oleh ayahnya sendiri. Dan ia juga diterlantarkan oleh ayahnya yang menikah lagi. Dan Joseph ditemukan meninggal dunia di ranjang rumah sakitnya bulan April 1890 pada usia 27 tahun. Jadi, kalian yang masih mengeluh dan bilang kalau hidupnya paling tersiksa dan juga buat status healing-healing mulu di story, mungkin lebih bersyukur aja ya karena ada yang lebih menderita tetapi mereka tetap berjuang dan berusaha sampai akhir. Tumben-tumbennya nih cius amat channel ini. Udah kayak channel partai aja. Mungkin segitu aja kali ya. Udah capek nih begadang buat ini konten. Tapi semua demi menghibur kalian semua, para geng belalang tempur Reels di seluruh jagat alam raya, Neptunus dan Black Hole. Dimanapun kalian bertapa. Oke, jangan lupa subrek ya dan nyalakan loncengnya seperti biasa agar tak terlewatkan video terbaru dari kami. Sekian dan salam dari Ucok.